Perkenalkan, nama saya Agustin Ella Elatunur Hafidhah, NIM 1807016046. Kali ini saya akan membahas mengenai kelas komunitas menurut lapisan sosial. Nah, yang pertama, apa itu stratifikasi sosial? Istilah stratifikasi berasal dari kata strata dan stratum yang berarti lapisan. Karena itu, stratifikasi sosial sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Sistem stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Kelas sosial dapat diartikan sebagai suatu strata atau lapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum atau rangkaian kesatuan status sosial, dan para anggota suatu kelas sosial saling memandang satu sama lainnya sebagai anggota masyarakat yang setara, serta menilai diri mereka secara sosial lebih hebat dari beberapa orang lain dan lebih rendah daripada beberapa orang lainnya. Dan untuk menebak kelas sosial orang secara tepat, maka seseorang membuat beberapa pertanyaan yang kemudian itu dapat menentukan kelas sosialnya di masyarakat. Menurut Chester L. Hahn mengatakan bahwa terbentuknya stratifikasi dan kelas sosial di dalamnya sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan uang. Stratifikasi sosial adalah strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan status sosial di dalam masyarakat. Namun lebih penting dari itu, mereka memiliki sikap, nilai-nilai, dan gaya hidup yang sama. Semakin rendah kedudukan seseorang di dalam pelapisan sosial, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan kedudukan sosialnya. Kemudian kelas sosial. Kelas sosial merupakan suatu realitas sosial yang penting, bukan hanya sekedar suatu konsep teoritis saja, tetapi juga mengelompokkan mereka atas 1. Kekayaan dan penghasilan, bahwa kekayaan dan penghasilan mereka merupakan determinan kelas sosial yang penting disebabkan oleh perannya dalam memberikan gambaran tentang latar belakang keluarga dan cara hidup seseorang. Yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengetahui cara hidup seseorang. Sehingga, secara tidak langsung, pekerjaan merupakan indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial seseorang. Yang ketiga, ada pendidikan. Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam dua hal, yaitu pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. Kemudian jenis dan tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang dalam kelas sosial. Pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja, melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, cara berbicara, dan perubahan dari keseluruhan cara hidup seseorang. Unsur-unsur pelapisan sosial. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat menurut Dwi Narwoko dan Bagong Sumianto, yaitu ada dua, kedudukan dan peranan, di samping unsur pokok dalam sistem pelapisan sosial masyarakat, di mana kedudukan atau status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peranan menunjukkan aspek dinamis dari status, merupakan suatu tingkah laku yang diharapkan dari seorang individu tertentu yang menduduki status tertentu. Kemudian ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Suatu pelapisan sosial itu terjadi berdasarkan suatu kriteria tertentu,
Dan dengan berdasarkan kriteria tersebut, maka dapatlah bentuk-bentuk strata sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kriteria biologis. Pada kriteria ini dibagi atas kriteria menurut jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan kriteria menurut umurnya, yaitu golongan anak-anak, dewasa, dan golongan tua. Yang kedua ada kriteria geografis. Pada kriteria ini dapat digolongkan atas masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat kota terbagi atas masyarakat kota kecil, kota media, dan kota besar. Kemudian, menurut Antonina Yermakova dan Ratnikov Valentin menyebutkan bahwa bentuk-bentuk stratifikasi sosial terbentuk dari kriteria ekonomis. Kriteria ekonomis yaitu kriteria berdasarkan hak milik penduduk. Kriteria ekonomis ini terdiri atas 3 kelas: ekonomi tinggi, ekonomi menengah, dan ekonomi rendah. Kemudian yang kedua ada kriteria status atau jabatan. Pada kriteria jabatan ini terdapat berbagai lapisan, yaitu golongan status sosial tinggi dan golongan status sosial menengah, serta golongan status sosial rendah dan golongan bukan pegawai dan pejabat. Nah, menurut Max Weber, dalam karyanya tentang kelas, status, dan partai, memberikan suatu analisa singkat yang mendalam tentang lapisan sosial. Sumbangannya yang sangat amat penting berpusat pada perbedaan yang dibuatnya mengenai kelas dan status. Pertama yang harus diperhatikan, bahwa Weber tidak menganggap kelas sebagai suatu komunitas atau kelompok sosial. Kelas diberikan definisi berdasarkan peluang-peluang hidup di mana suatu kelompok mempunyai peluang-peluang sosial yang sama, dan peluang hidup tadi bergantung pada harta milik mereka atau pendapatan ekonominya dan harta benda yang dimilikinya. Sedangkan kelompok status adalah suatu komunitas atau kelompok di mana anggota-anggotanya menganggap satu sama lain adalah setara. Anggapan itu bertumbuh pada mereka yang menilai bahwa kelompok mereka itu sebanding dengan kelompok-kelompok lain. Dari segi prestis atau sebagaimana kata Weber adalah kehormatan. Dan secara tegas dalam analisis Weber tentang pernyataannya Karl Marx tentang kelas sosial bahwa di dalam kelas itu sering terjadi konflik dan bahkan sedikit sekali kelompok kelas itu mendapatkan status kehormatan dari kelompok lain karena dipengaruhi oleh adanya sistem ekonomi yang bersifat kompetitif atau persaingan kelas. Dan sedikit banyak semua kelas ini pasti terlibat dalam perjuangan kelas sosial antara satu dengan yang lain. Dan perjuangan yang melampaui batas-batas ekonomi akhirnya masuk ke dalam sistem politik dengan kepentingan individu. Nah, kemudian kaitannya antara kelas dan status sosial itu apa? Nah, ada kaitannya antara kelas dan status karena anggota-anggota suatu kelompok status yang sama kerap kali adalah juga anggota kelas yang sama kedudukannya. Tetapi kedudukan kelas yang sama tidak memberikan peluang guna mendapatkan status yang sama. Tidak dengan sendirinya memberikan prestis atau kehormatan, malah bisa saja orang kaya dan orang miskin menjadi satu kelompok status yang sama. Nah, ciri penting suatu kelompok status adalah bahwa anggota-anggotanya mempunyai persamaan cara hidup tertentu yang jauh berbeda dari cara hidup kelompok-kelompok